Istirahat. Sehat selalu ya semuanya ya guys. Nah, ada 9 titik durasi live yang harus aku ganti dan semoga Allah mudahkan kita semuanya ya guys. Siap Mbak Nelly ya, siap Mbak Tini. Gimana? Apakah teman nggak pernah lelah? Wah, masya Allah cuy, militan ya. Siap ya. Siap Mbak Nur Korotul, Mbak Santoki ya. Oke ya siap ya teman-teman ya. Siap ya Mbak Iwish, Mbak Nur Korotul, Mbak Fitri ya. Siap Mbak Vina, Mbak Imah ya, Masya Allah ya. Oke, nanti juga ketiduran, asal jangan kejedot handphone ya. Siap Mbak Embai ya. Oke, siap Mbak Tia, Mbak Eti, Mbak Imah Sania ya. Oke, sehat selalu Mbak Sri. Siap Mbak Caci ya. Ore, kami tim pantang menyerah, pantang pulang sebelum padang. Sebelum padam. Pemadam kebakaran. Oke ya. Siap ya, siap Mbak Dewinta. Masya Allah. Iya dong Mbak Iwis. Oke Mbak Julia ya. Kita intinya ngabisin durasi aja ya teman-teman ya untuk dia ada 9 titik hutang durasi kita guys. Nah lagi aku ajuin untuk dibagi 2 bulan ini dengan bulan depan tapi takutnya nggak kekejar aku mulai aja dari hari ini ya guys. Sehat selalu ya guys, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini dan semoga siap Mbak Oma. Oke, belum tidur ya. Oke, siap Mbak Legie, Mbak Karniti ya, Mbak Aulia ya. Kita doa dulu ya guys. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Siap Mbak Siti Nurjannah ya, Mbak Heni, Mbak Dewinta, dan mbak-mbak lainnya. Oke. Amin, amin, amin ya. Semoga Allah mudahkan ya guys. Oke, siap ya. Asal mulus saja kami sanggup salto. Cobalah sekarang ya. Siap Mbak Anak Ragil ya. Masya Allah ya. Teman-teman memang tidak lelah, tapi sinyalku lelah. Hai, Japcus. Teman-teman memang tidak lelah, tapi sinyalku udah lelah deh guys, ya kan? Oke, sehat selalu ya. Udah makan Ustazah? Alhamdulillah ya, aku sudah makan dan sekarang lagi ngopi-ngopi-ngopi. Oke ya guys, siap ya. Siap Mbak Isti Wiwin ya, aman ya teman-teman semuanya ya, siap ya. Oke Mbak Soliha ya, oke ya siap-siap ya. Yuk, teman-teman boleh tanya apapun dan asal jangan tanya gimana caranya ketemu aku. Ya, boleh tanya apapun asal kayak gitulah. Za cantik banget malam ini. Aku tidak membantah ya. Oke, siap Mbak Juminem ya. Oke, aman ya guys. Siap Mbak Vina, Mbak Titi ya. Siap Mbak Noni ya. Oke. Aku gurah nggak tahu lah Mbak. Aku pernah dengar gurah. Gurah itu apa ya guys? Hukum gurah apa ya saja? Itu PR-ku berarti aku harus tahu tuh. Gurah itu apa? Oke ya, siap Mbak Caci ya. Oke. Oke, siap ya. Coba nyanyi rocker Zah, banyak kali pun kerjaku. Sujud sawi aja belum selesai, udah rocker pula aku dimintanya. Oke ya, Zah punya ibu tiri nggak saling kunjung salah nggak? Oke, aku boleh mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ustazah, kalau seandainya punya ibu tiri nggak saling kunjung, kalau karena kesibukan dan karena keridoan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak saling kunjung karena bermusuhan itu masalah. Sama dengan aku dengan tetanggaku. Kami nggak pernah ketemu, ya. Kami nggak pernah ketemu, tapi bukan karena bermusuhan, tapi memang karena sibuk dengan urusan masing-masing. Itu nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kami nggak ketemu, nggak saling ketemu karena kami bermusuhan, itu baru masalah. Oke ya guys, siap ya. Ustazah, siap Mbak Caci ya, aman ya guys, siap Mbak Vina. Bagaimana hukumnya satu atap dua agama? Secara hukum nggak apa-apa, tapi aurat kita dengan wanita non muslim itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Oke. Ustazah kopi apa itu? Sebanyak ini pertanyaan yang ditanya kopiku cuy. Ini adalah kopi Malaysia ya guys. Oke ya. Ustazah bagaimana saya lagi lambung ya. Gimana puasanya? Kalau Mbak lambung boleh tidak berpuasa dan mengkodo puasa di waktu berikutnya. Tapi kalau setiap puasa lambung, setiap puasa lambung, setiap puasa lambung, Mbak boleh melakukan lakukan yang namanya
fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. 1,4 kilogram beras per harinya ya guys. Nah kemudian setelah itu kalilah berapa yang Mbak tinggalkan ya. Oke. Ustazah, bolehkah perempuan sholat ke masjid? Perempuan itu tidak diharamkan ke masjid dan tidak diwajibkan ke masjid ya. Nah, hanya saja boleh ke masjid. Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fasulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Oke. Siap Mbak Yayan, masih hidup aja orang-orang ini. Ustazah, oke, kalau lagi sholat sunnah, telepon berbunyi, abaikan saja ya. Walaupun dari aku, abaikan aja teleponnya. Oke, Ustazah, oke siap Mbak Rohani ya. Walaupun telepon dari aku abaikan aja. Ustazah, oke, bagaimana kekafiran mendekati kefukuran? Oh bukan, kefakiran mendekati kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran mendekati kepada kekafiran. Jadi orang-orang yang pengangguran, yang tidak ada kerja, dia akan disayangi oleh non-muslim, dikasih bantuan, takutnya dia murtad. Kayak gitu maksudnya ya. Ustazah, apakah mulai besok hari Sabtu boleh mulai bayar hutang puasa Ramadan? Boleh, boleh, boleh. Sampai H-1 Ramadan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Oke ya. Ustazah, apa? Kalau saya mandikan jenazah ayah boleh nggak? Perempuan tidak boleh memandikan jenazah ayahnya. Jadi memandikan itu mesti sejenis ya. Anak laki-laki memandikan ayah laki-laki, anak perempuan memandikan ayah perempuan, saudara laki-laki memandikan saudara laki-laki. Suami tidak boleh memandikan istri tapi terbalik. Istri tidak boleh memandikan suami, tapi suami boleh memandikan istri ya. Ustazah, bagaimana kita jualan makanan di bulan puasa di siang hari tutup ya, karena itu ditujukan untuk wanita haid dan non muslim juga kan, dan orang-orang sakit. Tidak ada masalah adabnya tapi tutup ya teman-teman ya. Ustazah, oke, ngerasa ada yang keluar tapi dicek dari kemaluan ternyata nggak ada, iya berarti nggak ada. Ya berarti nggak ada Mbak. Ya udah, nggak batal berarti wudhunya Mbak. Tapi kalau sering kali merasa, hati-hati itu was-was. Ya baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah yuwaswis dari perasaan-perasaan was-was. Oke. Ya. Mau ketawa nggak dosa, saya sering gitu. Maksudnya gimana? Ustazah, sholat Isra kapan dilakukan? Sekitar 1 jam dari azan subuh ya. Kalau kita sedang berpuasa, tapi masa buat orang yang nggak puasa. Puasa apa Mbak? Puasa sunnah. Kalau Mbak puasa sunnah, suami yang nggak puasa sunnah, boleh masakan. Yang tidak boleh itu adalah di bulan Ramadan. Kita berpuasa, harusnya suami berpuasa, tapi karena dia males, dia nggak puasa, kita masakkan. Itu yang nggak boleh. Berarti kita sedang bertolong menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Kalau teman-teman punya tukang di rumah lagi Ramadan, dia minta makan jangan kasih kalau dia muslim dan wajib berpuasa. Ketika kita kasih berarti kita tolong menolong dalam keburukan ya. Ustazah, jangan cepet-cepet aku udah tua. Oh iya juga ya. Oh iya. Jangan jangan cepet-cepet aku udah tua. Iya. Jadi apakah boleh kita sholat sunnah setelah sholat asar? Tidak boleh. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar dan sholat subuh. Ustazah, saya sudah selesai cerai dengan mantan suami. Tapi saya sering mimpi mantan suami. Gak usah dipikirin Mbak, gak apa-apa. Mimpi gak usah dipikirin guys. Oke. Ustazah, apa? Saya 5 bersaudara, tapi ibu saya hibah wariskan rumah. Oke, saya udah
Berapa? Kalau cuman sepertiga itu boleh. Kalau cuman sepertiga harta itu boleh ya. Tapi kalau sampai lebih dari sepertiga itu tidak boleh ya teman-teman ya. Itu tidak boleh ya. Oke. Ustazah, sholat sunat safar habis subuh boleh nggak? Jangan, lewat dulu waktu subuh, lewat dulu waktu syuruk. Karena tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ustazah, oke, saya ikut memandikan jenazah suami. Dosa nggak saya? Nggak, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Mana yang diutamakan, kurban sapi, apakah badal orang tua haji? Ya kurban dengan haji tentu lebih bagus haji lah mbak. Saya sudah ditalak 4 kali. 4 kali overdosis cuy. 4 kali talak cuma 3 kali. Agak kreatif ini suaminya ini. Oke, bolehkah saya kembali? Nggak boleh. Sampai Mbak nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah Mbak boleh, maaf ya, maaf izin ya, tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur cek hamil atau tidak. Setelah hamil tunggu lahir anak. Setelah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau dia mau pula. Kalau dia tidak mau diceraikan, kalau dia tidak mau menceraikan, mbak yang gugat habis masa iddah baru boleh rujuk ke suaminya. Atau kalau dia pun menggugat atau mentalak habis masa iddah 3 bulan dulu baru kemudian boleh rujuk. Nggak boleh mbak, nggak boleh mbak rujuk. Nggak boleh mbak rujuk sampai mbak nikah dulu dengan orang lain, oke? Ustazah, oke, mana yang lebih Ustazah, saya tidak ingin kembali, tapi dia terlalu menakutkan. Oh, dia menghantui Mbak. Cuek aja Mbak, nggak apa-apa. Mau dia kemudian melakukan upaya-upaya sihir, Mbak cukup tangkis dengan doa-doa. Mau dia menakut-nakuti, itu bagian dari sesuatu hal biasa aja. Kadang-kadang dia cuma memberikan pressure, tekanan kepada kita saja. Itu nggak apa-apa, biasa itu Mbak, biasa ya. Ustazah, zikir Sya'ban bisa dibaca di dalam sholat, di sujud terakhir ketika mau habis sholat bisa ya. Ya, di setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, lalu kemudian baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat tentu boleh ya. Ustazah, saya suka digosipin. Nggak apa-apa. Digosipin tuh biasa guys. Biasa ya. Biasa, udah gini aja kalau ada orang yang gosipin teman-teman, dia mungkin kekurangan job description ya. Dia mungkin memang profesor doktor di bidang gosip. Biarkan dia mengerjakan job desk-nya dia. Teman-teman punya job desk yang lain ya. Nggak apa-apa. Sampai kapan orang sanggup gosipkan kita guys? Artis skala internasional aja beritanya gosipnya cuma sebentar, tertutupi oleh gosip-gosip yang lain. Iya kan? Apalagi kita bukan siapa-siapa, mainnya satu RT doang, takut pula digosipkan. Gak apa-apa itu, ya, it's okay. Gosip dan fitnah itu adalah ujian paling rendah dalam kehidupan manusia. Paling rendah ya, teman-teman ya, gak apa-apa ya. Eh, Karena memang banyak sekali ya orang yang sangat khawatir digosipkan ya. Ustazah, maka aku kuatkan terus teman-teman. Aku kuatkan terus teman-teman ya bahwa gosip itu biasa banget ya. Ustazah, apakah saat sholat membaca Al-Fatihah dan menguap harus diulang lagi bacaannya? Tergantung di mana menguapnya. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Nguap, tidak perlu diulang. Tapi kalau Alhamdulillah ulang lagi dari awal. Jadi nguaplah saat wakaf atau enggak usah nguap, tahan nguapnya ya. Atau tahan nguapnya ya. Atau tahan nguapnya ya guys. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, enak lagi digosipin, selalu dipikirin. Iya benar. Mbak Nita tumben live lagi. Kita ada hutang 9 durasi lagi. 9 durasi lagi ya guys. Oke gitu ya. Bolehkah melafazkan doa sebelum salam? Boleh, tapi tidak masyhur ya. Ustazah, oke gitu ya. Bisakah sholat taraweh kalau tidak puasa karena sakit? Bisa, nggak ada hubungannya mbak. Nih kan 2 hari kemarin nggak live mbak Nuni. 2 hari setengah. Oke, jadi kayak mana tadi ya? Aku mau bilang yang ini ya. Ustazah, bisakah sholat taraweh kalau tidak puasa? Saya sakit, saya tidak puasa, saya taraweh. Bisa, nggak ada hubungannya itu. Atau sebaliknya, saya puasa tapi nggak taraweh. Ya bisa, cuman sayang aja kan. Oke.
Palingan jam segini Mbak, jam malamnya jadi 2 sesi, ya 9 jadi 8 sekarang Mbak Virgo, kuranglah satu, lumayan kan malam ini kurang satu guys, 8 ya kan. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Siap Bu Wiwi, thank you ya. Ustazah, minum air di saat azan subuh berkumandang masih boleh nggak? Puasa maksudnya? Kalau puasa nggak boleh lagi minum air saat azan berkumandang, nggak boleh ya. Tetap kecuali kalau tidak puasa ya. Oke. Kata ustazah nggak dibiasakan berhutang. Maksudnya hutang durasi guys, bukan hutang duit. Aku ngopi dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ujian hidup tuh memang sangat berat guys. Maksudnya hutang durasi live. Kemarin kita 2 hari tidak live, 2 hari setengah. Dan akun kita ini adalah sudah akun profesional. Jadi segala durasi harus diganti ya. Oke, bukan hutang uang ya Mbak, hutang durasi live ya Mbak. Iya sih. Bahaya juga kita sering ngomong-ngomong hutang durasi guys. Kayaknya bahaya juga ya guys, ya kan? Yang baru masuk jadi salah paham dikirain pula aku berutang. Oke gitu ya. Siap ya. Yang penting sama-sama tahu aja lah kita guys. Nggak usah aku sebut-sebut lagi lah ya. Hutang durasi ya. Bahaya. Oke ya guys. Oke Ustazah. Oke sebentar ya. Gimana cara membayar denda bergaul suami istri di bulan puasa? Oke. Suami istri misalnya Mbak Vina bergaul suami istri. Nggak, kalau bergaul doang nggak apa-apa. Berhubungan badan suami istri. Iya Mbak Indra. Berhubungan badan suami istri gitu kan ya. Misalnya teman-teman berhubungan badan suami istri. Kalau bergaul doang tidak apa-apa dengan suami istri. Tapi kalau berhubungan badan, nih kalau pakai bergaul kacau nanti. Bang kita nggak usah bergaul. Kenapa? Nggak usah sapa aku. Kenapa? Biar nggak kena kafarot. Bukan bergaul ya guys. Berhubungan badan suami istri ya guys. Nah gitu ya guys. Nah, kalau teman-teman berhubungan badan suami istri, maka teman-teman kena kafarot. Kafarot atau bayar denda menghilangkan dosanya dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengganti puasa 60 hari berturut-turut. Oke, 60 hari aku nggak yakin guys. Apalagi profil picture miring-miring kayak gini nggak yakin aku. 60 hari guys, ya Allah. Ya, batal 1 hari ulang lagi dari awal guys. Ya, boleh batal karena sakit dan haid. Tapi nggak boleh pura-pura sakit ya. Nggak yakin aku orang kodo aja 70 tahun nggak diganti-ganti. Oke, kemudian atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on kali 60 42 kilogram ya. Kemudian atau memberi makan, memberi pakaian 60 orang fakir miskin. 60 hari puasa, makanan 60 orang, pakaian 60 orang. Seharga pakaian yang kita pakai. Jadi pakaian tuh jangan mahal-mahal kali guys. Kalau pakaiannya 1 juta, 60 kali 60 juta. Kalau 200.000 kali 60, 12 juta itu. Ya, jadi intinya jangan berhubungan badan di siang Ramadan. Kalau ada keinginan kabur dulu ke rumah Mbak Legiem, aja ngobrol ya. Nah, ditahan dulu ya. Ustazah, kalau malam boleh berhubungan badan, tenang aja. Kalau malam boleh Mbak, iya. Boleh, kalau malam boleh Mbak, tenang aja Mbak. Islam itu agama manusiawi. Malam boleh, tenang aja. Ya, tenang aja. Mbak Doni aja tenang, masa teman-teman gak tenang ya? Ustazah, oke gitu ya guys. Ustazah kasih daster boleh nggak? Enggak, pakaian-pakaian yang seperti biasa ini loh guys, nggak daster guys. Oke ya, sehat ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya ya. Ya, malam bebas guys. Dia pula yang memotivasi malam bebas guys. Aku nggak segitunya ngomong loh guys. Dia lah mendukung kawan-kawannya. Malam bebas guys katanya. Ustazah, kalau ada riwayat emah, terus orang tua nggak ngizinin puasa, itu gimana? Mbak tes dulu mbak. Apakah setiap puasa mbak sakit? Setiap puasa mbak sakit? Setiap puasa mbak sakit? Terus kemudian teman-teman ganti coba. Kalau setiap ganti sakit, fidyah saja. Fidyah saja, 1,4 kilogram beras per harinya. 1,4 kilogram beras per harinya. Oke.
Ustazah, berapa batas laki-laki tidak bisa berhubungan badan? 40 hari secara fitrah. Makanya ketika dalam kondisi berperang, itu selama 40 hari perang pasti disuruh pulang kepada istrinya. Lebih dari 40 hari sudah tidak fitrah, sudah tidak wajar, di luar batas kewajaran. Jadi teman-teman scan aja, kalau ada yang lebih dari 40 hari coba di scan, itu kenapa, oke? Bukan dicurigai ya guys, nanti aku ngadu domba pula, di scan aja. Karena pada masa Nabi 40 hari perang harus pulang. Harus pulang, ya, harus pulang. Perang aja dibatasi 40 hari. Ya, madu karet, astagfirullah. Ya, madu karet. Madu karet. Belum lagi guys, tunggu dulu cuy. Oke ya, Ustazah, habis sholat maghrib lalu sholat hajat boleh nggak? Boleh banget ya, boleh banget ya guys. Oke gitu ya. Doakan saya mau nikah, mau nikahin anak, siap. Kita doakan semoga jadi anak yang berbakti kepada suami dan pasangannya ya. Oke gitu ya guys. Iya. Oke, bukan batasan 40 hari, tidak harus 40 hari. Setiap orang berbeda-beda ya. Cuma Rasulullah itu memberikan keringanan 40 hari itu sih. Enggak harus Bang, udah 40 hari loh, 41 dicurigai, enggak harus kayak gitu guys. Bang, udah 42 hari loh, hati-hati lu Bang. Jangan guys. Maksudnya itu adalah pakemnya ya. Gitu ya guys. Harus sekali menjelaskan ini, repot juga urusannya. Ustazah, apakah boleh sebulan penuh puasa Sya'ban? Tidak. Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada kok Rasulullah batalnya, nggak penuh kok guys. Yang penuh itu di bulan Ramadan ya. Makanya kita mengacu pada dalil, aku melihat kata sahabat Rasulullah itu berpuasa seakan-akan nggak pernah berbuka dia. Dan sebaliknya Rasulullah itu makan seakan-akan nggak pernah berpuasa. Itu adalah indikasi bahwa puasa Sya'ban sunnah nggak wajib. Ya, Ustazah, bolehkah sholat qobliyah zuhur 2 rakaat dijadikan langsung 4 rakaat? Boleh ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Oke gitu ya guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kalau udah azan, kalau kita udah azan yang dekat belum, yang diikuti yang mana? Yang kedengeran. Misalnya pengen sholat zuhur, yang mana yang kedengeran? Udah azan berarti udah, walaupun di masjid yang jauh ya. Ustazah, oke, urutan amalan malam nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi menjelang tanggal 3 Februari. Tapi aku coba jelaskan sekilas ya. Sebentar lagi ya Mbak Mar ya, aku jelaskan sekilas bahwa dari maghrib sampai azan subuh ya, itu teman-teman dianjurkan baca Yasin 3 kali. Menjelang azan subuh bagus. Cuman orang-orang kalau berjemaah di masjid dia biasanya maghrib. Ya, tapi tidak harus maghrib, menjelang azan subuh bagus baca Yasin 3 kali. Yasin pertama diwasilahkan agar usia panjang dan berkah. Yasin yang kedua diwasilahkan agar dihindarkan dari musibah. Yasin yang ketiga agar diberikan kesyukuran dalam hidup. Kemudian perbanyak sholawat di malam nisfu Sya'ban karena perintah bersolawat muncul di bulan Sya'ban. Ada dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Jadi perbanyak sholawat. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak berdoa di malam nisfu Sya'ban. Karena dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dijelaskan bahwa ada 5 tempat Allah akan mengijabah doa-doa kita. Yaitu malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat. Oke gitu ya teman-teman ya. Sholawat yang bagus bebas aja ya. Dan kemudian jangan lupa memperbanyak sholat sunnah. Oke. Sholat rawatib wajib baca iftitah enggak? Tentu tidak. Iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat ya. Iftitah itu sunnah dan tidak wajib pada semua sholat sunat ya. Kapan malam nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu tanggal 2 malam ya.
Ustazah, kalau sekarang boleh bayar hutang puasa, yang mau bayar hutang puasa masih boleh. Sampai kapan sih? Ya, sampai H-1 Ramadan ya. Sampai H-1 Ramadan. Batas sahur adalah azan subuh. Imsak masih boleh minum ya. Ustazah, oke, kalau zuhur pakai qobliyah ba'diyah, oh jelas dong. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat itu sunnah muakkad. Ba'diyah zuhur 2 rakaat itu juga sunnah muakkad ya. Oke. Ustazah, apakah boleh bayar utang puasa dengan niat puasa Senin dan Kamis? Satu niat, satu amal ya. Ustazah, oke, sama-sama Pak Usman, Mbak Usman ya. Ustazah, aku udah kalau sedang haid, apa boleh baca Yasin di buku Yasin atau dari HP atau sekedar mengulang hafalan tidak ada masalah ya. Ustazah, apa hukumnya pegang gadai kontrakan? Gak apa-apa, gadai itu boleh, yang penting gak boleh ada riba ya. Ustazah, oke, dah gitu. Oke, cepet kali nggak guys? Aman ya? Oke. Ustazah, sholat taubat kapan yang baik waktunya? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam ya. Hanya saja waktu yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir ya. Jam 2 malam sampai azan subuh. Ingat, ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Yang ketiga adalah sholat sunat wudhu, tahiyatul masjid, dan istikharah. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke, bisa kapanpun ya. Ustazah, kalau satu pertanyaan nilainya 1.000 udah banyak duitku. Ustazah, bagaimana kalau satu pertanyaan nilainya 10.000? Sujud sawi itu, andai setiap pertanyaan aku jawab, dah kaya aku. Sujud sawi, satu pertanyaan 1.000 perak. Tajir aku guys. Kaya aku. Betulan deh. Sujud sawi, dari 3 tahun belakangan, 1.000. Wah, kaya aku cuy. Mana ceritanya? Setiap aku live itu pertanyaan yang aku jawab lebih kurang 110 sampai 130 pertanyaan. Canda ya guys. Ustazah, sebentar. Kalau sholat ba'diyah di jarak melayani orang bekerja, apa boleh? Boleh, tapi nggak boleh terlalu jauh. Misalnya di jarak dengan anak nangis, di jarak dengan teman-teman ambilkan cangkul untuk tukang yang kerja, itu nggak ada masalah ya. Oke. Celana dalam juga udah puluhan juta itu. Oh, ngeri tuh. Andaikan setiap pertanyaan tentang celana dalam 10.000. Oh, ngeri aku guys. Ustazah. Ustazah, oke, iya sebentar ya. Bayar puasa Ramadan setelah melahirkan baru bisa bayar setelah anak usia SMP. Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Karena sejatinya mengganti puasa itu 1 tahun sampai Ramadan. Siap Mbak Bulbul ya. Indonesia boleh beli. Ustazah, perempuan lebih bagus sholat taraweh di masjid atau di rumah? Jawabannya adalah yang penting berjemaah. Di rumah berjemaah bagus, di masjid berjemaah bagus. Karena 27 derajat bukan soal masjidnya, tapi soal berjemaahnya. Nah, tapi gimana hukumnya wanita ke masjid? Ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi boleh aja perempuan itu ke masjid asal tidak tabarruj, tidak berdandanan, tidak banyak gaya, fokus ibadah, tidak bergosip. Oke? Ustazah, meringankan hutang orang. Oh ya, meringankan hutang orang. Alladzina yuqridunallaha qardan hasana fayudha'ifa lahu adhafan katsira falahu ajrun 'adzim ya. Bahwa orang yang meringankan beban hutang orang lain itu luar biasa, pahalanya besar ya.
Ustazah, oke gitu. Kalau nggak hafal bacaan sujud sawi dihafal, kan dikit aja. Contoh ya, subhana man la yanamu wa la yasho. Subhana man la yanamu wa la yasho. Saya terawih suka di rumah sendirian karena lutut, boleh nggak masalah ya. Cuma kekurangan sholat sendirian kalau salah kita tidak ada yang bisa menjamin. Tapi kalau di masjid salah pun kita, imam yang menggantikan kesalahan itu ya. Ustazah, oke, ini doa sujud sahwi ya guys. Ustazah, boleh nggak sholat taraweh sendiri di rumah? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, bagaimana hukumnya orang yang sholatnya bolong-bolong, tapi dia full puasanya? Nanti tinggal dihitung berat dosa dan pahalanya. Sholatnya, puasanya berpahala, tinggal sholatnya berdosa. Puasanya berpahala, tinggal sholatnya berdosa. Tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahalanya ya. Oke. Ustazah, tabarruj itu apa? Tabarruj itu Mbak, berlebih-lebihan Mbak. Berdandan berlebih-lebihan, mengundang nafsu syahwat, ya. Kemudian ininya 2 meter, ya. Kemudian bedaknya sampai 2 kilometer, terus lipstiknya sampai 1 ton. Pokoknya kalau orang itu lihat, orang udah lihat dia. Itu berlebih-lebihan, itu nggak boleh. Perempuan tidak boleh tabarruj terlalu terlihat, itu nggak boleh, ya. Nah, jadi biasa-biasa saja. Menor. Nah, kalaupun nggak menor tapi tabarruj, tapi dia berlebih-lebihan kayak gitu loh guys. Ya yang mukenanya terlalu blang-bling. Nah, itu pokoknya orang lihat dia. Nah, itu tabarruj. Tapi kalau aku, orang lihat aku terus lihat lagi, bukan tabarruj, itu fakta. Nel, tadi orang tuh lihat, baru lihat kamu terus dia lihat lagi. Ya udahlah, itu bukan tabarruj cuy, itu fakta. Ustazah, doa di sujud terakhir apa? Ya, doa di sujud terakhir adalah Allah kalau mau ya. Nah, itu ya sujud terakhir itu sebenarnya boleh baca doa apapun ya. Cuma kalau mau yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah. Pede kali. Oke ya, aku itu orangnya nggak pede guys. Aku tuh nggak pede, lagi tidur doang. Selagi aku hidup, jangan coba-coba muji aku. Terkejut teman-teman jawaban aku. Oke ya, jadi doa di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, Ustazah, meringankan hutang abang itu bagus. Alladzina yuqridunallaha qardan hasana fayudha'ifa lahu adha'afa katsira. Oke. Ustazah, kalau puasa suka marah-marah hukumnya tidak batal puasa. Marah-marah tidak batal puasa. Cuma persoalannya dalam marah itu kita berdosa ya. Ustazah, oke. Kalau nyiapin tas siaga tapi fokus tas siaga apa nih? Kalau nyiapin tas siaga tapi fokus cuman buat sehari, maksudnya apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, oke. Dibaca berapa kali tuh doa sujud terakhir? Allahumma rzuqni makhraja, itu adalah dibaca 11 kali, itu bagus ya. Ustazah, pas hari kiamat manusia pertama kali dibangkitkan siapa? Wallahu a'lam bishawab. Itu termasuk alam ruh yang kita nggak tahu ya. Ustazah, kopinya udah dingin. Kopinya pakai es ya. Es kopi cuy. Ya. Ustazah, bolehkah bersedekah sedangkan punya hutang besar belum dibayar? Boleh, nggak ada hubungannya Mbak. Apalagi hutangnya jatuh temponya masih 15 tahun lagi. Atau 5 tahun lagi. Atau 10 tahun lagi. Atau tahun depan. Boleh lah Mbak sedekah 2.000. Ya boleh lah Mbak sedekah 2.000, 5.000. Nggak ada masalah. Ya is okay ya. Aku seorang mu'alaf, kalau pas bulan puasa aku nggak kuat puasa karena asam lambung, aku takut dosa. Nggak apa-apa. Mbak kalau seandainya mu'alaf, Mbak boleh tidak berpuasa karena asam lambung.
Islam itu agama yang sangat mudah, Mbak. Nanti Mbak boleh berpuasa menggantinya setelah Ramadan. Tapi kalau Mbak nggak sanggup berpuasa, Mbak boleh menggantinya dengan fidyah. Tapi fidyah itu juga besar, Mbak. 1,4 kilogram beras per harinya, Mbak. Kali 30 kan juga besar. Izin mohon maaf, buat teman-teman yang nggak bisa berpuasa asam lambung, itu beli madu akasia kita. Banyak, udah ribuan testimoni madu akasia terkait dengan asam lambung. Tahun lalu ada teman kita nggak pernah puasa 3 tahun. Sebulan sebelum Ramadan ya, lebih kurang kayak gini nih, dia beli madu akasia, sekarang dia udah puasa Daud. Daripada Mbak keluarkan uang untuk fidyah, lebih bagus keluarkan uang dengan beli madu kita itu ya. Mencintai karakter fiksi enggak apa-apa, yang penting ada fadilahnya buat kita ya. Oke, nah tuh testimoninya tuh, asam lambung saya berangsur oke banget tuh semenjak minum madu akasia. Nah, itu kan cerita asam lambung langsung ada yang testimoni kan, Masya Allah ya. Nah, teman-teman diminum madunya ya. Oke, nah nggak boleh Mbak Susi ya, harus sampai hilang bercaknya atau sampai hilang baunya ya. Oke. Ustazah, cara sujud sahwi seperti ini. Kalau teman-teman lupa rokaat, ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Mbak anggap 2 saja dulu, oke? Sholat seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Udah gitu dong. Tuh asam lambung saya tuh 3 kilo minum madu asam lambung minggat. Tuh Masya Allah Mbak Lilis. Ya kan? Madunya juga murah. Malam ini promo sampai jam 12 malam. Nanti beli 2 aku ambiarin harganya. Tapi kalau beli madu itu memang di live aku. Karena kalau beli 2 itu harganya ambiar promo sampai 50.000 lebih kurang ya. Harganya lebih hemat 40 sampai 50.000 untuk malam ini doang. Kalau belinya 2 kilo ya. Oke, tuh aku juga semenjak minum akasia lambungku aman. Tuh banyak guys, udah banyak banget. Tuh memang betul Zah, akasia enak. Tuh betul banget, madunya enak. Tuh kan guys. Cuman malam ini ada promo gajian sel. Ya, teman-teman nanti beli aja. 1 kilo 99.000, tapi malam ini harganya nggak sampai segitu. Kalau 2 kilo harusnya 200.000, tapi teman-teman bakal kaget. 2 kilo malam ini sangat murah. Oke, orang pintar minum madu akasia. Mantap kali cuy. Iya, madu kita itu udah ter-CO ratusan ton dan setiap hari ter-CO ratusan kilo. Hari ini aja udah lebih dari 700 kilo yang ter-CO. Hari ini doang. Ambil kesempatan beli 2 lebih murah malam ini. Kira-kira mau sekarang atau enggak? Mau sekarang atau enggak? Maksimal sampai jam 12 malam. Tapi di live aku aja. Tapi nggak mungkin aku live sampai jam 12 malam cuy. Ya. Repeat ordernya sampai ribuan, 5.000 orang setiap. Ke lapangan hati ya. Siap Mbak Lujul, Mbak MM ya. Nah teman-teman yang mau tanya boleh tanya aja ya. Ustazah, boleh nggak di bulan Sya'ban ini puasa? Boleh ya, bulan Sya'ban berpuasa boleh ya. Nah perbanyak aja, entah ya Malaysia ya, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Senin dan Kamis, entah puasa Daud, entah mengkodo puasa di bulan Sya'ban ya. Tanggal berapa nisfu Sya'ban itu? Tanggal 3 Februari ya. Baca Yasinnya di tanggal 2 Februari maghrib ya. Yasin pertama itu adalah untuk Yasin pertama itu untuk kelapangan usia, Yasin kedua terhindar dari musibah, Yasin ketiga tujuannya adalah terhindar diberikan rasa kesyukuran ya. Oke, hari ini akunnya full live ya Zah. Iya, hari ini ya teman-teman ya, karena sore tadi aku tidak kajian karena memandikan jenazah. Jadi di telepon, lanjut boleh Ustazah, lanjut aja nggak apa-apa ya, co-hostnya jadi lanjut. Oke ya, siap ya Mbak Eyang ya, siap Mbak Dasini, Mbak Supina. Ustazah, aku habis minum obat, itu wudunya batal nggak? Minum obat tidak membatalkan wudu ya. Ustazah, tadi ingat
Ustazah, kafarot gimana caranya? Kafarot itu tidak pada semua ibadah, ya. Kafarot itu hanya pada beberapa dosa. Misalnya kafarot lupa nazar, kemudian kafarot bersumpah palsu, kemudian kafarot berhubungan badan di siang Ramadan. Nah, teman-teman mau kafarot apa? Ini pada ngapain? Ini tanya jawab online ya. Ustazah, Yasin ditambahin doa wasilah kepada orang tua meninggal boleh. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya itu boleh ya. Siap ya, sama-sama ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Virgo. Nanti ada kemungkinan 2 sesi, tapi belum pasti ya apakah udah terdaftar atau belum. Aku siap-siap aja dulu mulai lebih awal. Ustazah, baca Yasin sebelum subuh boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, nggak ingat puasa, gimana kodonya? Kalau tahun ini teman-teman nggak ingat, kalau tahun ini teman-teman nggak ingat, 7 atau 10, anggap 10 ya. Kalau tahun-tahun lalu segera bertaubat saja. Siap Mbak Virgo ya. Oke, tadi aku nggak kajian karena seperti yang aku bilang tadi siang ada kemungkinan sore aku memandikan jenazah, sehingga tadi co-hostnya lanjut ya sampai jam 6 ya teman-teman ya. Full ya akun aku hari ini ya. Ustazah, ada nggak bacaan untuk melupakan orang? Nggak ada. Kita melanjutkan bacaan mengaji dalam bulan puasa apa boleh? Melanjutkan boleh, ulang dari awal juga boleh. Siap Mbak Tini, Mbak Vina. Contoh ya, kita pengen hatam Quran sepanjang Ramadan, maka kita itu boleh membaca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari itu adalah 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz ya. Totalnya adalah 30 juz. Oke. Nah, itu mau khatam sepanjang Ramadan bagus ya. Nah, oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, oke. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, gitu ya sebentar ya. Aduh. Oke, malam ya semuanya ya. Sehat selalu ya guys. Ustazah, bagaimana kalau seandainya mimpi buruk? Mimpi buruk nggak usah dipikirkan. Kalau teman-teman mimpi buruk, cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Lalu menghadap ke kiri meludah 3 kali, puah. Lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan nanti akan jadi doa ya. Cukup meludah 3 kali sebagai isyarat aja ya guys. Oke. Ustazah, pegang Al-Quran dengan tangan kiri boleh nggak? Boleh, itu cuma adab aja. Hadapnya yang rusak. Apakah berdosa di hati ini sakit hati pada suami karena pernah dikhianati? Sakit hati nggak masalah, tapi kalau udah dimaafkan cobalah lupakan. Kalau teringat nggak apa-apa, yang penting jangan diungkapkan terus ya. Kalau memilih memaafkan maka jangan bahas lagi. Tapi kalau memilih untuk tidak memaafkan dan tidak bisa melayaninya lagi karena berulang kali dia misalnya selingkuh, boleh aja teman-teman menghentikannya ya. Oke. Ustazah, apakah mandi junub harus keramas? Ya iyalah, mandi kuru tentu harus keramas. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Emang selama ini Mbak mandi junub gak keramas? Atau jarinya doang yang Mbak basuh? Mandi junub ya keramas sih guys. Mandi junub keramas kan cuy. Kayaknya bom-bom juga tahu sih. Ya gitu guys. Ustazah, oke, baca doa Ramadan setiap habis sholat fardu apa setelah selesai sholat sunnah? Bebas ya, bebas aja ya. Mau habis sholat sunnah boleh, habis sholat fardu juga boleh. Lagi itu ya guys. Nah, kayaknya Mbak Hana mandi junub gak keramas dia. Sama dia dengan tim Mbak Indra dan Mbak Vina. Ya, mimpi bertemu orang tua yang telah meninggal. Ya cukup doakan saja, nggak usah diartikan mimpinya
semuanya ya. Saya kalau flu mandi kepala maksudnya gimana? Ya pakai air hangat lah, pakai air hangat ya. Siap Mbak Mukti, Mbak Wahyu. Boleh tidak kodo sholat asar setelah sholat asar? Selagi masih ada waktu asarnya bisa, tapi tapi kodo hanya bisa dilakukan kalau kita ingat jumlahnya, oke? Kok cepat mulainya? Kejutan Mbak Indra. Apa boleh di tanah suci berhubungan badan? Boleh, yang penting jangan berhubungan badan saat ihram ya. Ustazah, kalau jenazah kukunya panjang, potong kukunya, tapi pelan-pelan, ngamuk dia nanti. Pelan lah kata dia. Mbak lawan pula, santai lo, udah untung dimandikan. Ustazah, saya sering saudara menjelekkan saudaranya sendiri di depan keluarga besar, seolah dia paling baik. Gak apa-apa, belum tentu juga orang percaya. Guys, dengerin aku. Orang jelek-jelekin teman-teman semuanya, orang jelek-jelekin kita di luar, belum tentu orang percaya. Orang sekarang udah pinter-pinter, dia gak sama dengan orang dulu yang percaya aja kayak gitu ya. Oke. Gitu ya guys. Nah, jadi orang dulu beda dengan orang sekarang. Yang sekarang semuanya udah teredukasi. Apakah kalau teman-teman dijelek-jelekin orang percaya? Belum tentu. Apalagi yang menjelek-jelekkannya udah terbiasa membina orang, udah terkenal sebagai ahlun namimah, udah terkenal sebagai orang ghibah. Belum tentu juga orang percaya dengan muka dia. Oke, belum tentu. Santai aja cuy. Oke, aman aja ya. Ustazah, sedekah subuh ada baiknya diserahkan kepada siapa ya? Bebas aja, bebas ya. Ya, sedekah subuh boleh ke fakir, miskin, orang kaya ya. Kemudian sedekah subuh itu boleh diberikan kepada tak termakan kawan, kasih makan kucing ya. Kemudian kasih orang tua, kasih anak, boleh ya. Oke, Ustazah, doa perlindungan dari sedih, malas dan hutang. Doa perlindungan dari sedih, malas dan hutang. Aku gabung ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan takut. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kejahatan manusia. Ya kan? Hafal nggak guys? Soalnya mintanya panjang, aku pakai aja doa itu. Kan bener kan semuanya masuk ya? Oke. Mik aku gimana? Ustazah, nisfu Sya'ban kapan? Nisfu Sya'ban itu adalah Oke, aman suara oke ya. Oke, ya panjang sangat soalnya banyak ya. Nisfu Sya'ban tanggal 3 Februari ya. Ustazah, bagaimana menyikapi orang yang sering pinjam uang tapi nggak bayar-bayar tapi pinjam lagi? Tidak boleh meminjamkan uang kepada orang yang kita tahu dia tidak akan sanggup dan tidak mau membayarnya. Ada beberapa orang yang tidak teman-teman boleh pinjamkan. Pertama, orang yang meminjam untuk menutupi hutang lainnya. Yang kedua, orang yang meminjam yang dirasa dia tidak sanggup membayarnya. Kemudian yang ketiga, orang yang meminjam untuk kebutuhan dosa seperti minum-minuman keras dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Tolong dijawab, siap dan bagaimana caranya ikhlas jika sedang menghadapi ujian yang sakit? Pahami bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita sabar akan berguguran dosa-dosa kita. Nah, ketika kita bersabar maka akan berguguran dosa-dosa kita. Nah, makanya orang yang sakit itu seperti itu, gugur dosa-dosanya ya. Oke, siap ya. Saya mau solusinya, saya dapat rezeki. Oke, saya mau umrohkan anak laki-laki saya, tapi anaknya pengangguran. Gimana? Tidak apa-apalah, gas aja lah, nggak ada hubungan mengumrohkan orang dengan dia pengangguran. Yang penting Mbak udah umroh, oke? Mbak Fatma, oke ya, aman ya guys. Nah, seperti itu. Ustazah, bolehkah menghindar dari keluarga yang toksik dan tak saling sapa?
Boleh saja mengurangi urusan, tapi bukan memutus ukhuwah secara jelas. Ya kurangi urusan, jangan lagi terlalu banyak basa-basi ya, karena Umar bin Khattab pernah berkata, hindarkan setiap orang yang menyakiti engkau, karena itu akan membuat kau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Kita mesti jalin hubungan interaksi atau personal dengan orang, tapi kurangi urusan dengan orang-orang yang membuat kita sakit hati tanpa memutuskan silaturahmi ya. Oke, Ustazah, oke aman ya guys. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, aku pernah sholat lalu zikir terus, tiba-tiba agak ketiduran. Nah, merasa mimpi diangkat ke atas. Nggak apa-apa. Ya coba teman-teman baca, kalau andaikan ada indikator itu sihir, coba baca yang paling gampang Al-Baqarah. Jadi gini, teman-teman yang suka mimpi buruk, atau anaknya suka nangis tengah malam, atau suka mimpi diimpit, atau suka mimpi masuk sungai tengah malam gelisah, ya coba baca ayat-ayat ruqyah aja ya. Ambil wudhu, pakai mukena, bentang sejadah, lalu kemudian letakkan air di depannya sambil baca ayat-ayat ruqyah. Apa saja ayat ruqyah? Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi. Nah, itu diapain namanya itu guys, dibaca, lalu kemudian nanti ada air minum di depan kita, itu boleh diminum ya. Oke ya, itu untuk ayat-ayat ruqyah ya. Ustazah, wudhu dulu nggak? Usahakan berwudhu ya. Oke. Ustazah, kalau baca Al-Fatihah 2 kali saat rakaat pertama dikarenakan lupa dan benar-benar bingung apa udah baca atau belum, boleh ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Oke aman ya. Ustazah, jelasin dong antara jodoh dan takdir. Jodoh dan takdir jauh kemana-mana. Jodoh itu adalah jodoh yang akan menikah. Takdir itu adalah dari Allah. Antara jodoh dan takdir, jodoh dan takdir jelas beda lah. Jodoh dan takdir, jodoh ya beda. Jodohnya Mbak Noni dengan takdir, variabel pertanyaannya kemana ya? Mungkin Mbak ingin bertanya, jodoh itu takdir atau tidak? Kan gitu kan? Nah, jodoh itu takdir Allah. Tapi ternyata jodoh kita itu jahat, atau ternyata jodoh kita itu tidak beriman, atau ternyata jodoh kita itu soleh, itu pilihan dia. Contoh, Mbak Tini punya jodoh. Jodohnya betul udah Allah tentukan. Nama jodoh Mbak Tini ini adalah misalnya si Fulan. Rupanya si Fulan ini dalam hidupnya adalah berdosa. Rupanya si Fulan dalam hidupnya ini tidak baik. Rupanya si Fulan ini dalam hidupnya itu maksiat. Itu gak ada hubungan dengan takdir. Itu pilihan dia. Contoh lagi misalnya Mbak Tini punya jodoh, namanya adalah Fulan lagi. Ternyata jodohnya ini adalah alim, bijaksana, bagus, soleh. Itu bukan takdir. Maka Mbak Noni sering bertanya nih nanti kepada Mbak Tini nih, kenapa ya Tin jodoh kamu baik? Itu takdir Allah ya? Mbak Tini akan jawab, Fulan itu jodohku, dia takdir Allah, tapi ternyata dia baik, itu pilihan dia. Gitu jawabnya Mbak Tini nanti kalau Mbak Noni nanya, udah aku kasih tahu ini ya. Kayak gitu guys. Ternyata jodohnya ini buruk. Terus nanya ini Mbak Legiem nih ke Mbak Tini, kenapa jodohmu jelek sekali? Buruk berarti takdir Allah untukmu? Tidak cuy. Jodohku ini memang dia, tapi ternyata dia buruk, itu pilihan dia. Oke? Karena baik buruk pilihan. Jodohnya Allah tentukan. Perkara ternyata jodohnya itu baik buruk, itu kita yang tentukan. Karena kenapa? Karena jodoh itu, karena perilaku itu adalah pilihan.
Jodohnya memang dari Allah. Paham gak kira-kira? Kira-kira udah paham belum? Udah tuntas belum permasalahan teman-teman dari bayi yang suka pusing? Jodoh itu takdir gak sih? Jodoh itu takdir gak sih? Oh iya, jodoh itu sudah Allah tentukan. Tapi persoalan jodohnya itu adalah jelek, orangnya gak bagus, berarti Allah jahat dong? Bukan. Memang takdir Allah, jodoh mbak adalah dia. Tapi jeleknya dia, itu adalah pilihan dia. Maka usahakan kita menjadi orang yang baik supaya kita berjodoh dan memberikan yang terbaik buat jodoh kita. Apalah aku cakap nih, pokoknya kayak gitu guys ya. Ustazah, oke, ya sama-sama Mbak Panis ya, oke gitu ya. Kenapa mesti Mbak Tini yang dipakai contoh ya? Dia itu takdir dia udah. Aku tengok itu takdir dia. Ustazah, lanjut ya. Bagaimana hukumnya saat suami sedang marah? Dia ini berkata haram berhubungan badan. Itu cuma menyakiti. Dosanya dosa menyakiti. Ya, dia tidak sampai ke dalam dosa apapun ya. Oke. Tapi kalau dia ngomong, aku janji dan bersumpah tidak akan berhubungan badan lagi dengan kamu. Nah itu tidak boleh lagi dia dekati ya. Oke guys, iya sehat ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Ella ya. Oke, bagaimana suami yang menyiapkan makan malam sah? Nggak apa-apa. Suami menyiapkan makan malam, makan siang, makan pagi nggak apa-apa. Itu ihsan kalau dia mau ya. Rasulullah SAW itu terkadang memasak sendiri. Beliau menjahit bajunya sendiri, tidak menyuruh Sayyidatina Aisyah untuk menjahitkannya. Kadang beliau malah menyiapkan makanan dan beliau memasakkannya untuk Sayyidatina Aisyah. Gitu kan? Itu Nabi loh, calon ahli surga loh. Oke, gitu kan? Udah pasti masuk surga, ya kan? Nah, banyak laki-laki sekarang yang lebih mantap lagi pada Nabi. Kalau istrinya nggak masak, dia marah-marah. Kalau istrinya nggak nyuci, dia marah-marah. Kalau udah pakaian bolong, dia marah-marah. Nah, itu memang lebih mantap daripada Nabi. Dalam tanda kutip. Oke. Ustazah, oke. Apa hadisnya memandikan mayat jika istri tidak boleh memandikan suami? Sumber hukum bukan cuma hadis. Istri tidak boleh memandikan suami berdasarkan sebuah fikih Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, tidak ada satupun istri yang memandikannya. Tapi ketika Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib memandikannya. Oke? Sumber hukum Islam bukan cuma hadis, tetapi dari fi'li ya. Ustazah, bagaimana kalau zikir tidak dihitung? Nggak apa-apa. Tujuan menghitung zikir itu hanya supaya kita itu bisa melakukan yang namanya perbaikan ke depan ya. Oke gitu ya. Sirik dengki dalam hati dosa enggak? Dengki dalam hati tidak dosa, cuman membuat penyakit bagi diri sendiri. Kecuali iri dan dengki itu dilakukan dengan tindakan seperti kita itu menjatuhkan dia, kita itu menceritakan dia. Nah itu baru dia jadi dosa ya. Ustazah, oke aman ya guys. Apakah kita ikut riba bila ada orang ambil kredit tapi atas nama kita? Ya iya dong. Berarti kita membantu orang berbuat dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwa hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Ya, ketika orang yang kredit itu menggunakan nama kita dan kita tahu bahwa nama kita dipakai, kita ikut tanda tangan, dia minta tolong untuk kreditnya, maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Maka kita berarti bertolong menolong dalam keburukan dengan dia ya, berdosa. Ustazah, kalau zikir setelah sholat kenapa bawaannya ngantuk ya? Tapi kalau nggak zikir ngantuknya hilang? Enggak, itu cuman karena pikiran. Zikir teman-teman nggak ngerti artinya, pikiran melayang-layang, ujungnya ngantuk, tinggal ambil wudhu, zikir lagi ya. Ustazah, istri disuruh pergi dari rumah, apa itu udah termasuk talak? Iya. Oke, tapi jangan pergi. Bilang sama abangnya itu. Misalnya dia suruh, Mbak, kau pergi dari rumah. Oh, tunggu dulu bos.
ya kan? Bahwa walaupun engkau talak aku sekarang, maka ada namanya masa iddah dari hari ini. Terhitung dari hari ini sampai 3 bulan yang akan datang, aku berada dalam nafkah iddah, di mana engkau wajib menafkahiku lahir batin, lahir batin, sandang, pangan, dan papan. Jadi karena engkau sudah mentala aku, sementara aku adalah kewajibanmu, aku tetap di rumah ini sampai 3 bulan ke depan. Yang keluar siapa? Engkau yang keluar, karena masa iddah aku masih tanggung jawabmu. Lo gimana nanti rumah ini buat siapa? Nanti kita selesaikan setelah habis masa iddah. Apakah ini rumahku atau ini rumahmu, dan seterusnya. Oke? Jadi perempuan harus tegas, nggak boleh menyalahi aturan syariat. Kita bergerak di atas aturan syariat. Oke? Kalau istri sudah terlanjur ikut memandikan jenazah, apapun yang terlanjur sebelum belajar abaikan, ya. Kalau uang sedekah subuh, kenapa Mbak Dede uang sedekah subuhnya, ya? Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau istri pergi dari rumah suami untuk tinggal di rumah anak, tapi suami ridho, itu gimana, Zah? Kalau ridho ya nggak apa-apa lah. Mau istrinya jadi TKW, kalau suaminya ridho pun nggak apa-apa, apalagi ke rumah anak. Ya. Istri tidur ke rumah anak, tapi suaminya ridho. Jadi TKI pun nggak apa-apa kalau suaminya ridho. Oke, Ustazah, gimana kalau nyuruh anak mengkodo puasa Ramadan, tapi anaknya susah dibilangin? Ya, terus aja dakwah pelan-pelan ya. Ustazah, niat sholat qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Ustazah lucu, apabila aku lucu, aku kan lagi jawab nih, lagi serius cuy. Oke, Ustazah, bolehkah mengabaikan omongan ibu sendiri karena terlalu cerewet, gak boleh ini itu? Boleh, iya mah. Oke, standarnya bukan permintaan dia tapi syariat. Boleh. Ustazah, oke, kalau cari jodoh utama apa, Zah? Utama apa maksudnya? Ustazah, masih ada yang belum clear soal jodoh ini. Perasaanku ini usianya udah 40, 60, 50. Masih ada juga nih yang belum clear ini. Oke. Kayak di algoritma aku udah lansia semua ini. Enggak sih, yang di video, yang gak hadir live. Kalau hadir di live muda-muda semua. Yang gak hadir di live nih, yang udah hadir di live semuanya muda. Hampir aku salah ngomong. Untung bisa kubalikkan. Oke, Ustazah, biasanya pakai kunut. Dalam perjalanan sholat di masjid, imamnya nggak pakai kunut, ikut imam, nggak apa-apa. Kita pakai kunut. Terus imamnya nggak kunut, jangan kunut sendiri. Atau sebaliknya, kita kunut, atau sebaliknya, kita tidak kunut, imam kunut. Jangan kita sujud sendiri, ikuti imam dimanapun kita berada, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau udah cerai, kita teleponan, apakah sah lagi? Tergantung teleponannya Mbak ngapain. Kalau teleponannya nagih hutang tidak rujuk. Tapi kalau teleponannya lagi apa mah, di mana, rindu nggak, iya Pak, pulang yuk deh, itu rujuk namanya. Ya, di talak hari ini masa iddahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan atau 3 kali suci teleponan. Ternyata teleponannya I miss you, kita bangun bye-bye yo deh, abang rindu sama adek, oh bang. Nah, itu rujuk namanya. Tapi kalau dia teleponan nagih hutang, dia berantuk dia ya, tidak rujuk namanya. Tergantung nelponannya ngapain nih Mbak. Nah, coba kasih tahu kami. Kok kasih tahu kami? Ya tergantung Mbak, telepon ngapain. Nah, gitu guys. Ustazah, madunya berapa sendok sehari? Sempatnya ke madu cuy, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Ustazah, aman ya, sehat-sehat ya. Boleh share tautan, tap layarnya ya. Ustazah, apakah ku belum dicerai tapi bertahan gak dikasih nafkah, terus menikah lagi, boleh nggak? Mantap kali Mbak Eva ini. Apakah kalau belum dicerai, berarti perempuan yang nanya, tapi bertahun-tahun gak dikasih nafkah? Oke. Tak dikasih nafkah, boleh. Apakah sah aku nikah lagi? Ya belum boleh, kecuali Mbak udah dicerai. Nah, berarti 2 suami Mbak itu kalah itu sama dengan Khadijah itu. Nah, Khadijah meninggal dulu suaminya. Jadi gini, teman-teman tidak dikasih nafkah, lalu kemudian tidak bercerai, cuman gak dikasih nafkah aja. Cerai itu kan terjadi karena 4 hal.
Yang pertama adalah suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Kalau dia tidak mentalak mbak tidak menggugat dia, salah satunya tidak murtad, salah satunya tidak meninggal, mbak masih sah istri dia. Walaupun 10 tahun dia nggak nafkahi mbak, walaupun 15 tahun dia nggak nafkahi mbak. Ya, tapi dia nggak nafkahinnya cuma sebulan, terus dia ngomong talak, itu cerai. Dia nggak nafkahin cuma 2 bulan, tapi mbak menggugat, itu udah cerai. Jadi ketika tidak ada aktivitas perceraian, mbak nggak boleh nikah dengan orang lain. Nah, seandainya dia mentalak mbak tunggu dulu 3 bulan, slow dulu, pakai gigi 2 dulu. Ya, setelah 3 bulan baru mbak lanjut gigi 4, nikah sama orang lain. Habiskan dulu masa indahnya, oke? Kayaknya malam ini asik-asik cerai aja bicaranya guys. Ustazah, oke gitu ya. Apakah tidak melaporkan kecurangan teman di kantor termasuk membantu keburukan? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Boleh kita membiarkan ketika itu tidak berefek. Nanti akan kembali kok kepada diri dia. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah tetap ada jerawat tapi tetap good looking. Oh, aku tahu kok. Ustazah ada jerawat tapi tetap good looking, aku tahu kok. Jawaban aku tuh kadang-kadang aku pun nggak sadar guys menjawabnya guys, beneran guys, nggak sadar aku, sesuai isi kepala aku aja dan kejujuran hatiku. Oke. Lanjut ya guys, bercanda saja. Oke lanjut. Jangan puji aku guys, nanti teman-teman kalau muji aku menyesal. Oke lanjut ya. Oke, menyesal yang muji aku guys. Aduh, menyesal aku memujinya. Ustazah, mengelola keuangan yang benar-benar biar berkembang, gimana menurut syariat? Harus surplus, uang masuk harus lebih besar daripada uang keluar. Oke. Nah, dalam mengelola keuangan itu ada yang namanya making money, kerja cari uang. Setelah itu saving money, simpan uang. Setelah itu booster money, kembangkan uang. Mengembangkan uang dengan investasi, dengan cara misalnya beli sawah, beli rumah yang nggak kita gunakan tapi kita sewakan, beli mobil rental, obligasi, paper aset, beli reksadana syariah atau saham syariah. Dia akan booster money, uangnya berkembang. Baru yang terakhir, protect your profit, pertahankan keuntungan. Orang banyak kaya tapi tidak bisa mempertahankan kekayaannya. Banyak orang cuma cari duit dan keluarkan uang. Tapi yang nomor 2 ada yang ketika dia cari uang lalu dia simpan uang, setelah terkumpul dia belikan mobil, nol lagi. Cari uang, simpan lagi, terkumpul dia belikan motor, nol lagi. Banyak orang gini, ambil uang lalu kemudian simpan uang, beli rumah, nol lagi. Nggak gitu. Belum sampai ke ujung cuy ya. Dari awal sampai ujung, making money, cari uang, saving money, simpan uang, booster money, kembangkan uang dengan investasi, baru protect your profit, pertahankan kekayaan. Oke, banyak orang kaya tapi tidak bisa mempertahankan kekayaannya, dan ini juga diiringi dengan zakat dan sedekah otomatis ya. Nah, banyak orang yang cuman cari uang dan simpan uang terus uangnya nggak bergerak, tidur aja. Apa beda negara maju dengan negara berkembang? Kalau kita lihat di negara maju, orangnya tuh kerja biasa-biasa aja tapi asetnya bekerja luar biasa. Sementara orangnya take vacation, main-main aja, jalan-jalan aja. Sementara di tempat kita, uangnya tidur aja, orangnya kerja luar biasa ya. Jadi seperti itu. Lanjut ya, gitu ya. Karena siapa yang tidak bisa membuat aset atau uangnya bekerja buat dia, selama itu dia akan bekerja untuk uang. Jangan sampai kerja selamanya untuk uang. Ustazah, kalau istri pengen cari cerai tapi suami nggak mau, nggak usah minta izin suami. Kalau cerai nggak mau dia, bang cerai yuk, enggak, terus teman-teman diam, bang cerai yuk, teman-teman diam, enggak kayak gitu. Tapi kok aku ngajarin orang cerai ya? Enggak kayak gitu sih. Kalau mau cerai jangan minta kesepakatan guys, pergi ke pengadilan agama dan kemudian di situ akan dimediasi ya, kayak gitu. Ustazah, oke, obligasi syariah boleh mbak, ST, SR boleh mbak.
Ustazah, kalau dapat nafkah belanja dari suami, terus saya sisihkan untuk ibu, boleh ya, nah, teman-teman ya. Oke, boleh ya, guys ya. Sehat selalu ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Ustazah, belajar Al-Quran dengerin HP sambil lihat Quran, boleh nggak? Boleh, namanya belajar, ya kan? Ustazah, oke aman ya guys. Apa hukumnya? Oke, seorang istri keluar dari rumah, tinggalkan suami dan anak tanpa kebenaran suami. Kayaknya yang tadi lah ini pertanyaannya, udah aku jawab. Oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, apa tuh amalan apa yang harus dikerjakan di saat rezeki sempit, usaha dagang nggak ada buka, dasar bingung. Caranya adalah teman-teman usahakan untuk baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Lalu kemudian setelah teman-teman baca Al-Waqiah, jangan lupa sedekah subuh. Nah setelah itu teman-teman jangan lupa sholat duha dan baca sholawat. Dan syukuri nikmat yang ada ya. Nah syukuri nikmat yang ada ya. Oke gitu ya. Syukuri nikmat yang ada ya teman-teman ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, siap ya. Oke, Zah ngaji di HP. Oke, gimana ya? Ustazah, suami puasa Ramadan selalu batal tapi tidak pernah bayar puasa. Oh iya, berdosa dia. Ustazah, oke. Nah, benar Ustazah mengamalkan Al-Waqiah tetapi rezeki suami lancar. Masya Allah, benar sekali ya. Ustazah, jika sholat terus mukenanya terbalik, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah sama ya. Sholatnya sah ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, Ustazah, apakah habis sholat tahajud tidak diperbolehkan tidur lagi? Boleh, teman-teman ya. Tidak diperbolehkan tidur lagi. Jawabannya adalah boleh. Cuman jangan sampai bablas subuh. Kebanyakan teman-temanku yang baru first time belajar daripada yang baru pertama kali belajar, itu dia selalu tahajudnya jam 2 malam, terus tidur subuhnya bablas. Sedangkan aku aja sampai setua ini tahajudnya deket-deket azan subuh supaya nggak tidur lagi. Karena kalau tidur bangun sakit kepala. Tapi itu aku sih, mungkin teman-teman bisa istirahat siang, aku kan nggak bisa ya, sehingga aku tetap harus sholatnya itu deket-deket azan subuh ya. Oke, ketika sholat berjamaah batuk keluar ulin batal ya, batuk keluar pipis itu batal ya. Maka teman-teman boleh usahakan untuk sama ya. Sama ya teman-teman ya. Nah gitulah teman-teman ya. Nah pusing aku kalau tidur bangun tuh aku pusing. Jadi kayak gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau sedekah subuh dulu terus baca Al-Waqiah boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi baca Al-Waqiah tidak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Saya baru udah 3 bulan di ghosting sama suami, tidak dikasih nafkah. Maka caranya adalah teman-teman coba berdoa. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, oke. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Sekarang gimana suaranya? Aman ya? Suara aman? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap ya, aman ya. Siap ya. Ustazah, Zah kalau sholat sunat nisfu Sya'ban nggak ada. Sholat sunat nisfu Sya'ban ada, tetapi kembalikan kepada sholat-sholat sunat lain ya di malam nisfu Sya'ban. Seperti sholat tahajud, taubat, hajat, istikharah, dan seterusnya. Itu boleh ya, taubat, hajat, dan seterusnya. Ngaji di HP ketika haid tidak ada masalah. Bolehkah aku memberikan warisan hanya pada
kepada saudara yang kurang mampu, nggak boleh. Perhatikan, kalau Mbak mau menghibahkan sebagian harta Mbak sekarang saat Mbak masih hidup, boleh. Sepertiga harta yang boleh, lebihnya tetap warisan. Contoh Mbak, saya punya ruko 8, ada kakak saya kurang mampu, saya kasih 1 ruko buat dia. 7 lagi tetap harus diwariskan. Harta yang boleh dihibahkan atau diwasiatkan itu cuman sepertiga dalam Islam. Selebihnya tetap harus ahli waris. Selebihnya tetap untuk ahli waris. Nggak bisa kita 100% harta kita untuk orang. Itu nggak untuk orang itu kita nggak mau kasih ke keluarga, nggak bisa. Yang boleh dikasih ke orang cuma sepertiga harta. Selebihnya adalah untuk ahli warisnya. Islam mengatur itu dengan tegas ya. Ustazah, oke, kenapa nggak boleh? Ya karena supaya itu memang seperti itu fikihnya. Kenapanya aku nggak tahu. Karena yang boleh cuma sepertiga. Oke, Ustazah, iya Mbak Noni, bolehkah berdosa dengan berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, boleh nggak sholat pakai softtek yang bersih? Boleh, tapi ngapain sih sholat pakai softtek? Ya kreatif kali kawan ya. Ustazah, oke. Ustazah, tausiahnya ke Jawa Barat ya. Ustazah, kalau tahajud dekat-dekat azan subuh, sholatnya boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke ya. Kalau aku mau dengerin surat Yasin, Al-Waqiah lewat. Kalau aku mau dengerin surat Yasin, Waqiah dan surat yang lain, bisa nggak deh terputus? Aku harus membaca isi hati ya guys ya. Ustazah, oke. Pertanyaannya kadang-kadang bikin ketawa. Mohon maaf, makasih. Ya Mbak lah yang lebih lucu pula. Pakai mohon maaf, makasih juga. Pertanyaannya kadang-kadang bikin ketawa. Mohon maaf, makasih. Mbak aja sendiri lucu, apalagi orang ini. Oke ya, Ustazah, oke, tanpa buka Al-Quran gak masalah. Ya, sekedar kita hanya mendengarkan ayat Al-Quran, itu gak masalah. Dia bilangin orang guys, pertanyaannya kadang-kadang lucu, mohon maaf, makasih. Dia aja lucu, lucu. Bercanda ya guys. Oke, unyu-unyu ya teman-teman, terlalu kreatif gue tengok ya. Ustazah, apakah saya berdosa? Saya sering melawan suami yang selalu berbohong. Kalau ada orang gosipin aku, dia berdosa. Lalu aku balik gosipin dia, aku juga berdosa. Ketika ada suami suka bohong, dia berdosa. Karena dia suka bohong, kita menyakiti dia, kita juga berdosa. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, guys. Jadi kalau memang udah memaafkan, udah lupakan. Kalau memang gak sanggup lagi kira-kira daripada berdosa terus melawan, terus bertengkar, terus tidak melayani, terus lebih baik diakhiri. Kalau tidak mampu lagi melayani, oke. Kalau sabar jauh lebih baik ya. Sholat witir boleh 1 rakaat nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, jika istri dinasehati dengan lembut tapi malah diabaikan, itu gimana? Tugas kita cuma memberikan manfaat, memberikan masukan, memberikan informasi. Perkara dia berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Perubahan itu butuh waktu. Ya, perubahan itu butuh waktu. Sama dengan aku dengan teman-teman. Udah misalnya usia udah 50 tahun. Ya, udah banyak salah-salahnya misalnya. Lalu kemudian aku datang untuk memperbaiki misalnya gitu ya. Untuk menegur. Nggak mungkin bisa seutuhnya berubah. Butuh waktu pelan-pelan ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Oke, beli emas nyicil selagi tidak ada ribanya tidak masalah ya. Iya Mbak Hani ya. Ustazah, oke. Waktu taraweh sholat ba'diyah isya. Jadi begini Mbak. Ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Taraweh itu sunnah biasa ya. Jadi teman-teman oke gitu ya. Jadi teman-teman sholat isya dulu. Lalu kemudian ba'diyah isya. Baru taraweh. Jangan tinggalkan ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad ya. Itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke. Ustazah, suami menyembunyikan uang. Sikap istri harus gimana? Selagi istri dinafkahi sandang pangan papan, maka boleh pantau kemana uangnya, tetapi tidak boleh intervensi. Jangan-jangan untuk
untuk yang maksiat. Selagi uangnya dia gunakan untuk yang baik-baik, silakan saja ya, karena tidak semua uang suami uang istri. Yang penting dia sudah menafkahi sandang, pangan dan papan ya. Ustazah, oke, kalau buat hajian tapi pakai aturan ujroh, aku nggak paham maksudnya gimana. Oke, siap Mbak Tuti ya. Anak sering berbohong. Berbohong, berbohong, berbohong mana lah tadi? Berbohong, wallahualam. Jauh, terbang dia. Baca Al-Quran pakai HP terus kentut, adabnya wah wudhu lagi. Tapi kalau mushaf full Arab itu wudhu lagi, total ya. Ustazah, baca Al-Quran boleh sambil tidur. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke boleh nggak anak angkat nggak dapat warisan ya? Ustazah sering berbohong tapi orang tua selalu memaafkan. Salahkah orang tuanya? Memaafkan dan mengingatkan ya. Memaafkan dan mengingatkan ya. Oke ya guys. Ustazah, oke nafkah papan sah. Ustazah, minta maaf ke orang tua yang sudah pikun gimana? Oh ya susah. Minta maaf ke orang tua yang sudah pikun gimana ya? Berat sekali pertanyaannya ini. Jawabannya udah tidak bisa lagi. Jawabannya tidak bisa lagi. Maka kalau orang tuanya sudah pikun, cukup banyak-banyak sebutkan kebaikannya. Lalu kemudian, nah setelah itu Mbak boleh doakan dia, baca Quran doakan buat dia. Kemudian kalau misalnya Mbak boleh sedekah atas nama dia masih bisa, atau Mbak boleh kurban atas nama dia ya. Oke, madu jam berapa? Madu jam 7.30 ya guys. 7.30 ya. Karena ada kemungkinan aku 2 sesi untuk pengganti ya. Oke, 7.30 ya. Ustazah, Masya Allah promilku berhasil. Woi, promilnya berhasil guys. Nah, ini Masya Allah. Nanti madunya, promilnya berhasil karena akasia. Tapi jangan kasih nama anaknya akasia ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Nah, jadi diminum terus madunya ya. Mantap ya. Oke, Ustazah, oke. Boleh tidak baca Al-Quran sambil baring? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sallu apa namanya? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Nah, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, Ustazah, madunya udah lewat. Iya, madu ya. Madu kita itu kayak itu promil ya, berhasil promilnya. Madu kita itu untuk promil, keputihan, kemudian asam urat, asam lambung gitu kan. Kayak tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi gitu kan. Tuh mah keputihan ikhtiar pakai akasia. Nah, tuh kan. Nah, jadi kayak mah keputihan ya. Nah, itu adalah madu akasia. Nah, intinya madu kita ini harganya 99.000. Ya 99.000, tapi kayaknya malam ini harganya masih bagus. Kalau beli 2 itu kita ambiarin sampai selisih 40.000 harganya. Masya Allah.